Hai teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Sabtu 19 Juni 2021. Berdasarkan bacaan Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. bersama Nadia Fania di Salatiga, Himala dari Solo, dengan Feby di Surabaya. Shalom, salam damai dan sukacita. Seorang teman saya yang adalah penyintas COVID-19 bercerita saat dia sedang sakit terkena COVID tempo hari, dia merasa sangat tegang dan cemas. Setiap kali muncul gejala, pusing, mual, dan sebagainya, langsung muncul di kepalanya. Jangan-jangan ini saatku harus menghadap Tuhan. Harus meninggal maksudnya. Terus bagaimana anakku? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana tanggung jawabku? Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dia pun makin cemas. Makin dan makin cemas. Kecemasan itu membuat kondisinya memburuk. Untungnya dia segera menyadari kekeliruan itu. Tertatih-tatih berpegang dan mendekatkan diri pada Allah, pada Yesus yang Maha Baik. Itulah yang membuatnya lebih tenang. Dan akhirnya dia berhasil survive, melewati masa kritisnya dan sembuh. Pada bagian awal dari bacaan Injil hari ini, kita mendapati pesan ini. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan sekaligus pada Mammon. Berbagai bahan herbal terus diramu agar khasiatnya tak terkalahkan. Janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang hendak engkau makan. Kalau pikiran kita terarah pada Mammon ataupun hal-hal lain, maka sulitlah kita untuk fokus pada Allah yang adalah sumber segala kebaikan. Si Mammon bisa bersembunyi di balik banyak hal, termasuk apa yang terlihat baik dan mulia. Misalnya keluarga, tanggung jawab jabatan, dan sebagainya. Apakah salah mengabdi kepada anak, kepada keluarga? Apakah salah memikirkan kesejahteraan keluarga kita? Bukankah kita harus bertanggung jawab atas jabatan kita, atas tugas kita? Yang perlu dilihat kembali adalah kecemasannya. Karena di mana ada kecemasan, di situ si Mammon, si jahat itu bersembunyi, menyelinap. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan kecemasan itu, bisa terseret kepada stres, depresi, bahkan narkoba. Itu semua kerajaan si Mammon. daftar penghasilannya dibuat semu, khususnya saat bertemu bea cukai. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Si Mammon bisa bersembunyi di balik nilai kesehatan kita, membuat kita cemas berlebihan tentang kesehatan kita. Padahal Allah adalah sumber dari kehidupan kita. Si Mammon juga bisa bersembunyi di balik nilai tanggung jawab jabatan, membuat kita merasa sah untuk cemas berlebihan atas jabatan itu. Padahal Allah lah yang memberi tanggung jawab itu. Seperti kalau kita menerima kado, kita sibuk dengan isi kadonya,
tetapi kita melupakan si pemberi kado itu sendiri. Siapa yang mampu mengalahkannya? Kehebatan pelari dari kenyang. Siapa yang karena kekhawatirannya mampu menambah sehasta jalan hidupnya? Ya, ngomong memang gampang. Untuk mengabdi kepada Allah, Sang Sumber kebaikan, kita perlu iman yang kuat. Iman akan kebaikannya yang tiada tara. Dan untuk itu kita perlu rahmat-Nya. Kita perlu karunia iman dari Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, di dalam puri batin kita. Dengan iman yang kuat, berpegang hanya pada Dia, Allah yang maha segala, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita pada waktunya. Hidup kita pun akan damai, karena tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Selamat menjalani hidup dalam terang iman, bukan dalam selubung kekhawatiran. Berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih berkah dalam.